Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Ya, kali ini kita ikut nimbrung, ikut membahas hal-hal yang sekarang viral ya. Bahkan bisa kita katakan ramai di dunia maya. Ya, tentang pendapat seorang ustadz terkenal ya, Ustadz Hadi Hidayat, bahwa surat Asy-Syu'ara itu bisa diartikan sebagai surat pemusik ya. Jadi syair ya, penyair itu menurut versi Hadi Hidayat itu adalah bisa juga disebut dengan pemusik atau musisi ya. Karena ini sesuatu yang baru ya, sehingga banyak tanggapan-tanggapan yang kalau kita cermati tanggapan-tanggapan itu kadang-kadang tidak mengenai substansi apa yang disampaikan oleh Hadi Hidayat. Jadi ini karena sesuatu yang baru, seharusnya ya orang-orang yang memberikan tanggapan, bahkan kadang-kadang melampaui batas ya, sampai kepada cemoohan, membodohan, itu seharusnya ya itu menyimak video Ustadz Hadi Hidayat itu secara lengkap, baik video ceramah beliau yang di Universitas Muhammadiyah Jakarta maupun ceramah-ceramah berikutnya, itu seharusnya disimak dengan seksama sehingga para pengkritik, para penanggap itu kena substansinya. Karena kalau kita lihat ya video Ustadz Hadi Hidayat, beberapa video tentang menerjemahkan syair itu sama dengan pemusik ya, itu tentu beliau jelaskan secara kronologis ya, dari sisi sejarah ya, kemudian dijelaskan secara linguistik ya, dan ya dari sisi bahasa Arab yang begitu ilmiah ya, dan nampaknya beliau itu sangat menguasai sisi bahasa itu, substansi bahasa itu. Seharusnya orang yang memberikan penanggapan itu mengambil substansi dari sisi itu, tidak mengambil pengertian dari sisi umum. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi menurut Ustadz Hadi Hidayat, makna musik ya dalam pengertian bahasa kita dan syair atau dalam bahasa Arab syi'run dengan syair, penyair dalam bahasa kita dan dalam bahasa Arab itu beda. Makanya Ustadz Hadi menjelaskan bahwa kata musika itu dari bahasa Yunani ya, bukan dari bahasa Arab ya. Zaman Nabi, zaman sahabat memang benar itu belum dikenal istilah musik itu ya. Itu muncul setelah orang-orang Islam, pemikir-pemikir Islam ya, para fuqaha itu banyak mempelajari buku-buku Yunani, buku-buku Barat yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab ya, sampai ada perpustakaan Baitul Hikam dan seterusnya. Itu di sana baru istilah musik itu masuk dalam khazanah bahasa Arab. Nah, itu menurut kronologis Hadi Hidayat ya. Dan kalau berbicara tentang musik ya, yang diartikan itu suara yang berirama ya, ya dan seterusnya, itu kan Ustadz Hadi menjelaskan ada al-hida, ada al-ghina, ada asy-syi'ru ya. Itu yang kemudian as-sima ya, terakhir itu ya, ada macam-macam itu. Dan menurut Ustadz Hadi jelas bahwa yang namanya asy-syi'ru itu kan mengandung 4 hal itu. Dan itu yang dikaji sejak zaman jahiliyah ya, sampai zaman Rasul ya. Zaman jahiliyah itu dilombakan ya, yang nanti 7 pemenangnya itu digantung di dinding Ka'bah dengan tinta emas itu ya. Itu antara lain dilombakan itu ada asy-syi'ru, syair ya. Bahasa Arabnya itu adalah syair, penyair. Tapi menurut Ustadz Hadi bahwa yang namanya asy-syi'ru ya, syair itu harus mengandung al-afkar, ide kan begitu kan,
mengandung ide, gagasan, uslub bahasanya ya sesuai dengan bahasa yang bagus, kemudian fasoha fasih tidak terputus-putus ya kan itu. Kemudian ada musik ya, ada afkar, uslub ya, fasohah ya, kemudian ada musik. Jadi namanya syair, syi'run atau asyi'ru menurut Ustadz Hadi itu ya harus ada unsur musik di situ. Kalau tidak ada musik itu bukan namanya asyi'ru, ini dalam pengertian bahasa Arab ya, bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Dan itu yang dilombakan sejak zaman jahiliyah. Jadi namanya penyair ya, syair atau asy'ara jamaknya, itu ya pasti pemusik. Ini menurut Adi Hidayat. Karena pengertian bahasa Indonesia dengan bahasa Arab memang beda. Jangan kan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Antara bahasa satu, bahasa Indonesia yang dari daerah ini dengan daerah ini itu berbeda. Bahasa Jawa juga begitu ya. Misalnya dalam bahasa Jawa demen itu seneng ya. Ada demenan itu senang-senang. Tapi di daerah tertentu demen itu ya, demenan itu ya berzina itu kan perasaan bahasa sudah beda. Preman misalnya, preman itu ya orang yang suka malak, suka ya jahat itu, kriminal itu. Tapi di kampung saya namanya preman itu ya, itu suatu pekerjaan mulia. Karena preman itu membantu orang ya dalam bertani tanpa minta bayaran. Itu ada kampung saya namanya preman. Jadi bahasa ya itu di komunitas tertentu itu memiliki pengertian yang beda dari komunitas lain. Jadi kalau Ustadz Hadi mengatakan asyi'ru itu mesti ada unsur musiknya dalam pengertian bahasa Arab yang dijelaskan secara kronologis itu ya, dan linguistik itu ya mestinya ya yang membuat kritik itu mengkaji itu apakah benar istilah musik itu baru dalam khazanah ya pengetahuan Arab itu dari bahasa Yunani, bener nggak itu padanannya apa. Nah, bener nggak yang namanya asyi'ru itu mesti ada musiknya ya, ada idenya ya, kemudian ada afkar tadi, kemudian ada uslubnya, ada fasohahnya, dan ada khoyal, ada khayalannya, imajinasinya, dan ada musik. Jadi menurut Ustadz Adi itu yang nama asyi'ru itu mesti ada 5 unsur itu, mesti ada musiknya, unsur kelima. Makanya syair, jawanya su'ara, pemusik itu mesti, penyair itu mesti pemusik. Ini pandangan Ustadz Hadi, mestinya itu yang ditanggapi, dikaji, bener nggak? Secara bahasa seperti itu, secara sejarah seperti itu, bener nggak? Itu yang harus ditanggapi, bukan menanggapi umum. Oh, Ustadz Hadi mengharamkan musik, ya. Oh, Ustadz Hadi menghalalkan musik, padahal musik itu haram, ya. Karena ma'azif ya, alat-alat musik itu disebut dalam hadis haram. Ya, padahal Ustadz Hadi menjelaskan seperti itu yang perlu ditanggapi substansinya. Jangan ditanggapi dalam pengertian umum, karena ini baru ya, sesungguhnya yang menanggapi itu harus melihat videonya secara kronologis, secara lengkap ya. Kita lihat di video-video itu, status-status yang menanggapi itu, terutama yang dari Salafi itu kan ditanggapi secara umum. Saya yakin kalau beliau-beliau itu menyimak videonya Ustadz Hadi dengan lengkap, tanggapan mereka tidak seperti itu. Saya khawatir yang memberikan tanggapan itu tidak menyimak secara lengkap, komprehensif, sehingga bisa berbicara ya, karena memang musik itu ya. Syair itu ya musik lah. Dalam khazanah fikih itu kan istihadiyah. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ini kebanyakan ulama, tapi ada yang menghalalkan dengan catatan-catatan tertentu. Ya, jika musik itu digunakan untuk hal-hal yang manfaat, untuk mendorong semangat jihad dan seterusnya, maka ada lagu Insyaraya. Ya, tiap-tiap bangsa itu punya lagu kebangsaan. Seharusnya ini juga dilihat. Kenapa mereka tidak fatwakan, kata Ustadz Hadi, bahwa lagu Insyaraya itu haram. Fatwakan dan sampaikan ke pemerintah, ke majelis ulama. Kalau memang yang mengharamkan musik secara mutlak itu mau konsisten. Di Saudi juga ada lagu kebangsaan yang ada musiknya juga kan. Begitu. Jadi memang masih ada peluang bahwa ya penyair yang saya tadi mengatakan pemusik itu ada yang tidak benar, ada yang benar.
Kalau kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara ya, ayat-ayat 224 itu yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Ya. Annahum yaquluna ma la yaf'alun. Itu kriteria penyair pemusik yang jenis pertama. Jadi Asy-Syu'ara yattabi'umul ghawun. Jadi penyair-penyair itu yang oleh Ustaz tadi, penyair mesti pemusik menurut pengertian orang Arab, itu selalu diikuti dengan perbuatan yang sia-sia, perbuatan maksiat kemudian ya. Itu maksudnya anahum fi kulli wadin yahimun, mereka berkelana di lembah-lembah ya, untuk mencari ide ya, untuk mencari afkar tadi supaya syairnya lebih oke ya. Itu kemudian anahum yaquluna ma la yaf'alun, mereka sering mengatakan, para pemusik, para penyair itu apa yang mereka tidak kerjakan. Kan begitu. Tetapi kan ayat berikutnya ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya, kan begitu. Wa dzakarullaha katsira wantasaru min ba'di ma dzulimu. Dan seterusnya itu. Jadi ada, kecuali orang-orang pemusik-pemusik, penyair-penyair yang iman, yang beramal soleh, yang banyak mengingat Allah ya, kemudian memberikan pembelaan setelah mereka dizolimi ya, dan seterusnya itu kan. Karena ada memang penyair-penyair Rasulullah yang membela bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu firman Allah, wahyu Allah, bukan karya syair. Nabi itu bukan tukang syair, bukan syairun. Karena itu Nabi itu menyampaikan wahyu. Jadi pemirsa, karena yang menanggapi ini masih menggunakan standar bahasa Indonesia yang mereka pahami, sementara Ustaz Hadi itu melontarkan hal baru, bahwa asy'ru dalam bahasa Arab itu mesti ada musiknya ya. Unsur musiknya yang dilombakan di zaman jahiliyah sampai zaman Nabi itu ya tidak ketemu. Seharusnya orang-orang yang menanggapi itu, substansi yang ditanggapi itu apa benar musik itu dari bahasa Yunani? Apa benar pengertian asy'ru itu mesti ada unsur musiknya? Ya, ada ide, ada ya afkar, uslub, fasohah, khoyal, musik, apa memang seperti itu? Itu yang harus mereka tanggapi, bukan menanggapi secara umum lagi mentakdir, mengolok-olok. Ini tidak proporsional. Jadi pemirsa, kalau menanggapi sesuatu itu tidak substansi, tidak pada ide yang baru, itu ya tidak ada gunanya, hanya ribut saja, tidak ada manfaatnya, malah masyarakat umum yang bingung. Jadi pemirsa, coba kita simak secara seksama apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu, dan coba kita simak pula para penanggap-penanggap. Dan kegaduhan di dunia maya itu memang diramaikan oleh YouTuber yang memang cari duit, ya, mencari subscribe, mencari like, ya itu tujuannya banyak itu, sehingga sekarang banyak hal-hal yang sebenarnya tidak ada masalah menjadi keruh karena diramaikan, ya, para YouTuber itu yang memang ya cari duit begitu, sehingga suka motong video yang kemudian keluar dari konteksnya. Itu pendapat dari Ustadz kampung yang tidak begitu memahami dunia perfikian. Ya, ada istilah perfikian nanti jadi masalah lagi ya. Jadi dunia fikih. Ya, dan memang musik, syair, pemusik, penyair itu hukumnya ya masuk kategori ijtihadiyah ya. Jadi itu pemirsa, mudah-mudahan ini memperkaya wacana soal surat Syu'ara diterjemahkan menjadi surat pemusik. Yang dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.